Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya selaku host Bang Rian, yang bisa juga dipanggil Bang Boneng ya tentunya ya. Oke, kesempatan hari ini kita ingin menguak atau mengupas sejarah tentang buah alpukat. Mungkin juga teman-teman di rumah yang ingin tahu bagaimana sih cara perawatannya, bagaimana sih cara apa ya, pokoknya cara menjual dan juga hasil dari alpukat ini tadi. Mari kita tanya-tanya langsung kepada beliau ini, kan beliau juga salah satu bisa dibilang bos muda lah di sini ya, dengan penghasil alpukat ini terbanyak, dan juga dia juga yang menemukan alpukat ini, begitulah. Oke saja, langsung kita tanya kawan-kawan ya. Dengan bapak siapa Pak bicara? Perkenalkan, nama saya dari Bapak Adipura. Saya berasal dari Mojokerto dulunya Pak ya. Ya. Asli saya orang Jawa. Aslinya orang Jawa Bapak. Asli orang Jawa. Jadi istilahnya Bapak merantau ke sini Pak ya. Jadi tahun 1987 itu kalau nggak salah dulu saya transmigrasi ke Sumatera ini Pak. Sumatera ini. Tepatnya di daerah Danau Ranau ini. Jadi pada waktu itu di sini tuh nggak ada yang istilahnya alpukat, itu belum ada Pak. Nggak, Bapak bisa menceritakan bagaimana caranya Bapak menemukan, atau bisa dibilang juga kan Bapak termasuk orang pertama lah Pak yang menemukan buah alpukat ini tersebut kan. Itu bisa diceritakan Pak kronologinya Pak? Ya, terima kasih untuk Bapak ya. Jadi pertama kali waktu saya nemuin alpukat itu awal mulanya nggak sengaja itu Pak ya. Iya. Awal mulanya itu saya pulang dari mandi nih Pak ya. Ya. Di jalan tuh nggak sengaja kok nemu barang kayak apa ini, menurut saya kan unik kayak Pak ya. Jadi saya mau bawa pulang kan gitu. Pas sampai rumah itu gimana sih caranya kalau buah ini bisa berkembang kan? Ya. Jadi saya coba lah, ada biji itu ya. Biji itu saya coba tanam di pekarangan rumah saya Pak. Ya. Yang dulunya alhamdulillah saya rawat, saya jaga, itu sampai berbuah Pak. Ya. Sampai berbuahnya itu berbentuk ya nggak tahu namanya ya. Kalau zaman dulu sih buah apa sih? Ya. Enak apa enggak sih kata saya, kayak nggak tahu. Jadi ya saya coba, udah berbuah, terus alhamdulillah itu kok menurut saya tuh wah, cobalah saya bikin eksperimen, menurut saya kan. Coba saya tanam di kebun-kebun saya Pak. Nah, kalau masalah kebun itu, kalau di sini kalau 4-5 bidang kebun itu alhamdulillah saya udah ada. Sudah punya. Itu awal modal Bapak mempunyai kebun hanya sebatas 5 hektar Pak ya? Hanya sebatas, bukan 5 hektar Pak. Dulu awal mulanya saya belum ada apa-apa Pak. Oh, Saya Bapak baru pendatang. Iya, baru punya lahan tanah sedikit Pak. Iya. Ya Itu memang agak-agak lucu guys ya. Coba. Iya. Lahannya itu lebar 1, panjang 2 lah. Oh, itu seperti ini Pak ya, lahan pemakaman Pak ya. bisa jadi seperti itu, lahan pemakaman. Iya. Jadi saya coba tanam di situ awal mulanya, terus adalah orang dari luar itu kan. Ya. Pak, ini buahnya unik sekali. Iya Pak. Nah, dia bawalah satu contoh itu ke mana, ke Pulau Jawa kalau nggak salah. Nah, sampai sana kok dia balik lagi ke sini, orang itu kan. Om, ini buahnya enak katanya, rasanya lumayan lah untuk mungkin kedepannya bisa up dia tuh kan. Nah, akhirnya saya dari buah-buah alpukat itu saya kupasin, saya ambil bijinya, saya tanam lagi tuh Pak. Saya budidaya, saya kembangin lagi. Alhamdulillah dulu waktu saya ngembangin itu 1000 batang.
1000 batang. 1000 batang, Itu di lahan saya itu saya tanemin 1 hektarnya itu 1 biji, 1 batang. 1 batang. Enggak, itu bagaimana Pak? Itu kan menurut warga sekitar ya, Bapak Iya. sekali panen Mm. itu bisa sampai kebeli mobil Pajero Pak. Mobil Itu Pajero. bagaimana perasaan Bapak ketika tahu buah yang Bapak budidaya ini sampai berkembang begitu luasnya Pak? Mm-mm. Nah, zaman dulu kan memang Lucu ya guys ya, walaupun orang kaya tidak mm-mm. menampilkan kekayaannya deh guys. Jadi kita kan belum tahu nih namanya apa nih. Iya. Buah kita ini kan belum tahu namanya. Udah saya tanam, udah ada 1000 batang itu nggak salah ya. Saya ambil tuh buahnya. Saya coba akan cari pengepul. Oh, ini namanya alpukat, Pak. Nah, baru ditemuin lah itu. Oh, baru namanya ditemuin alpukat. namanya ini buah alpukat Iya. Pak ya. Jadi semenjak ada namanya alpukat itu, Jadi jadi masyarakat sekitar ini ikut-ikut apa bagaimana Pak? belum, dia udah mulai kasih harga kan. Kasih harga. Dulu kasih harga murah itu masih 10.000 ya 10.000 per kilo. per kilo. Jadi wah, ini laku nih menurut saya kan. Hmm. Iya kan? Menurut saya laku nih, alhamdulillah. Sedangkan Bapak sudah memperluas Udah mau lahan keluar Bapak. lahan saya. Iya. Ini apa benar Pak ya? Katanya menurut warga sekitar kan sebelum saya masuk daerah di mana nih? Seminung dan Narana. Sini Danau kan terkenal dengan pengepul alpukat terbesar ini Pak ya. Iya. Sampai saya bisa menemukan kan bisa dibilang penghasil terbesarnya lah Bapak ini kan. Ya alhamdulillah sekali Pak. Kalau masalah omset dari tanaman alpukat saya ini per bulan itu bisa mencapai 1 sampai 5 ton 1 sampai 5 per 3 hari sekali Pak. per 3 hari sekali itu ya. Per 3 hari sekali. Luar biasa Pak. Alhamdulillah Ini sekali. mohon maaf ya saya potong Iya. sebentar Pak ya. Apa benar Kak Pak? Katanya karyawan Bapak ini yang dari mengurus tanaman Bapak itu katanya sampai 200 sampai 250 orang itu Bapak, benar Pak? Alhamdulillah sekali. Jadi karyawan saya ini sekitar kurang lebih 100, kalau 100 lebih ya. Kurang lebih 200-300 lah. 200-300. Sampai saya juga bingung. Iya Pak. Itu mohon maaf Pak, buat gaji para karyawan Bapak itu bagaimana Pak? Kalau ngomongin gaji ini gimana ya? Itu semua itu ada yang 5 juta per bulan, ada yang 10 juta, bahkan ada yang 15 juta ke atas Pak. Luar biasa. Tapi ada lucunya nih Pak. Bagaimana? Pas waktu saya pertama kali bikin karyawan segitu banyak ya. Ya. Jadi saya pernah lah tuh lihat di HP kan. Oh, Ini catering nih kata saya kan. iya. Daripada bini saya masak kan kata Iya, saya kan. soalnya kan sudah terlalu banyak Pak Iya, ya iya. karyawan Bapak Kalau ya. udah terlalu banyak kan lumayan sih. Jadi catering itu saya cobalah order kan. Itu saya udah nggak baca-baca lagi deskripsinya di atas di bawah Oh, gimana. pokoknya Bapak langsung cekot-cekot aja lah. Langsung cek Cara kan aja. Bapak kan sultan lah bisa dibilang Iya, Pak ya. iya, iya. Jadi kelihatannya makannya unik ya. Jadi saya cekot. Jadi saya cekot itu kan sekitar 300 box itu Pak. 300 box. Iya, 300 box itu kan Box, untuk ya. karyawan saya. Untuk karyawan-karyawannya benar Pak. Nah, itu sehari saya tungguin nggak datang. Dan 2 hari saya tunggu nggak datang. Sampai seminggu Pak itu baru datang. sampai seminggu Pak. Iya. Posisi. Pas saya buka sampai rumah, tuh udah jamuran kata saya. Itu yang saya herannya Pak. Pas saya cek lagi di HP itu Pak ya. Iya. Oh, ini dari kutub utara sesuai saja kata saya, ini udah jamuran. Oh iya. Itulah Pak yang lucunya tuh, heran saya. Iya, iya. Jadi Bapak hanya buang-buang duit itu Pak ya. Ya kalau bisa dibilangin ya rugi, tapi rugi kecil lah, kecil banget Pak. Begitu juga apa benar Pak ya? Hmm. Katanya saya lihat itu kan di mana sebelum saya masuk ke sini kan ada pembangunan masjid itu Pak ya. Terus saya tanya-tanya katanya donatur terbesarnya Bapak. Alhamdulillah sekali Pak. Ya alhamdulillah sekali, memang benar. Kan saya inginnya daerah yang saya tempatin ini saat ini ya, Ya. itu pengennya maju makmur Pak. Iya. Jadi Bapak ini misalnya nggak ada keinginan ingin apa namanya membangun villa atau membuat wisata dengan penghasilan Bapak yang sudah cukup lumayan kan bisa dibilang kan Pak ya. Mungkin belum Pak. Mungkin belum Pak. Belum ada niat Pak ya. Belum ada niat. Soalnya tujuan saya cuma sedikit Pak. Kalau seumpamanya saya udah pensiun, niat saya mau bikin ini Pak. Di tempat saya ini pariwisata. Oh, Bapak ingin bikin pariwisata. Jadi nanti saya ini rumah-rumah ini saya mau gusur semua Pak. Ini mau digusur. Iya.
Jadi masyarakat segini maksudnya bagaimana Pak? Ini masyarakat ini tak suruh pindah maksudnya. Suruh pindah. Iya, suruh pindah. Di sini nanti tempatnya untuk taman bermain hewan. Oh, tahu. Cukup mulia hati Bapak ya, Pak, ya. Iya. Taman bermain hewan. Iya. Mohon maaf, usia Bapak saat ini? Usia saya masih sekitar 21 tahun. 21 tahun. Lebih 4 tahun. jadi sudah 25 guys ya. Memang unik guys. Aku juga baru nemuin ya selama saya ngevlog. Bapak ini walaupun dia bisa dibilang sultan di desa ini kan, cuman orangnya cukup berbaur dengan Ya, masyarakat. alhamdulillah sekali. Ya kalian bisa lihat sendiri kan guys ya. Iya, iya. Orangnya humoris gitu guys. Jadi nggak bosenin gitu buat wawancara sedikit banyaknya kan kita mendapatkan ilmunya ya guys ya. Oke, nanti kalau misalnya kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana silahkan tulis di kolom Bapak komentar. nggak nanya masalah ini proses budidayanya. Oh iya Pak. Sampai lupa saya Pak, saking Iya. asiknya bercerita deh kan. Iya. Saya juga membayangkan omset Bapak dalam satu kali panen bisa membeli sebuah pajero kan. Iya, iya. Jadi cara perawatannya itu Pak, bagaimana Pak? Buah dengan buah alpukat Buah sendiri. alpukat ini Pak ya. Kalau saya ini gimana ya? Kalau masalah perawatan itu ya sederhana sekali lah Pak. Iya. Begitu biji tanam di kolibag udah hidup, udah saya pindahin di lahan. Ya mau hidup mau enggak ya terserah lah. Mau buah atau enggak, buah syukur enggak buah ya sudah gitu. Oke, ternyata sesimpel ini guys ya. Iya. Nah, maksudnya kayak gini Pak, dalam perawatan yang cukup eksklusif apa ada proses perawatan yang kira-kira apa namanya? Hmm. Kayak dari pupuk apa di gimana itu ada nggak Pak kira-kira Pak? Kalau pupuk itu saya memang nggak gunain pupuk Pak. Kalau segi perawatan itu memang saya rawat, saya jaga kayak kedelai. Oh, sebenarnya Iya. kedelai pilihan itu Pak ya. Iya. Jadi, seperti anak sendiri lah Pak ya. Iya kayak gitulah. Pokoknya pagi saya lus-lus batangnya, siang saya lus-lus. Itu kalau bisa, kalau dia waktunya makan ya saya kasih makan. Kalau dia waktunya tidur ya saya gendong tidurin ya. Iya. Oke Tidur, gitu. ya tidur. Dia orang kaya tapi tetap aja kelakuannya kayak masyarakat biasa guys ya. Mm-mm. Jadi misalnya ini mohon maaf Pak ya. Mm-mm. Bapak kan tinggal di suatu desa ini Pak ya, Iya, masih pedesaan Pak ya. Mm-mm. Kok Bapak sampai mendapatkan omset yang sebegitu besar? Apakah Bapak nggak ada keniatan nih Mm-mm. untuk membangun rumah entah di luar, entah bagaimana gitu Pak? Mm-mm. Kalau saya itu kalau niat hati saya sih kalau bangun rumah itu nomor 2 Pak. Niat hati saya gimana yang nggak makan itu makan. Wah, Itu yang luar saya biasa, pikirkan. luar biasa. Subhanallah, subhanallah. Sangat mulia guys. Jalan-jalan yang rusak ya nanti saya benerin ya. Iya. Jadi Bapak di usia muda sudah mengelola uang segini besarnya. Ya ini begini Pak ya, mohon maaf ya. Mungkin kawan-kawan di rumah juga kan siapa tahu salah satunya ada yang ingin sukses seperti Bapak kan di usia muda yang sudah mengelola uang bisa dibilang sudah jadi sultan lah Pak ya. Itu kami bisa minta sarannya Pak buat kawan-kawan yang ada di rumah mungkin yang lagi menyaksikan video kita. Ya kalau mau sukses itu ya sederhana sih. Awal mula saya sukses itu sederhana sekali. Jadi sorenya itu saya tuh udah makan kenyang ya. Ya. Malamnya saya ngopi. Udah itu saya tidur. Ya. Nah, dari tidur itulah saya jadi sukses sampai sekarang ini. Oh maksud Bapak ini hayalan mimpi atau bagaimana? Ya seperti itulah Pak. Ya, seperti itu. Ya, seperti itulah Pak. Coba guys. Ternyata saya salah wawancara guys. Ya untungnya sekali Pak. Jadi suksesnya saya dari tidur semalam Pak. Iya. Tapi kalau sekarang ya biasa aja ini Pak. Masih kayak gini aja Pak. Memang diampun jaran guys ya. Ternyata saya kena tipu guys, saya kena prank guys. Ternyata Bapak ini bisa dibilang kayak orang gimana guys ya? Dari awal saya udah curiga guys. Kok katanya ini sultan sedangkan saya review dia biasa-biasa aja guys. Bahkan dia keluar juga pakai motor-motor ya biasa-biasa aja kan. Iya Pak. Ya, soalnya saya ini cuman apalah Pak.
tukang panjat jambu aja dah. Tukang panjat alpukat aja. Jadi selama ini Bapak katanya yang menemukan buah alpukat di sini tuh, Ya itu cerita mimpi saya. Itu cerita mimpi saya tadi malam itu, Pak. jadi Bapak ini memang di sini Ya cuma bukan sekedar sebagai sekedar tukang ngambilin buah alpukat itu aja, Pak, enggak lebih. Ya. Oke guys ya, ternyata saya salah orang guys. Ciampot kan ada ini guys ya. Ternyata saya kena prank Ya. dan dia tuh hanya di dunia mimpi guys ternyata guys. Oke guys, sekian dulu video dari kami. Maksud tujuan kami hanya untuk menghibur kalian, tidak ada unsur-unsur lainnya ya guys ya. Ambil sisi positif, buang sisi negatifnya guys ya. Oke, pesan saya cuma satu buat para kalian, jangan pernah untuk semangat, karena kalau kalian bersemangat juga yang kayak bos kalian bukan kalian. Oke, masih bersama saya selaku host Abang Rian atau kerap dipanggil Boneng. Abang tahu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.